saya gak suka kalau lawan tidak siap itu, saya gak suka. Sekarang siapa yang mau memaparkan duluan? Mau prolog duluan? Ya saya kan. Kamu Ya kamu jabarkan. lah, ayo silakan. Ayo. Kamu Oke, tambahkan, silakan dijabarkan. Oh, Tadi jadi. Anda kurang data, sekaligus saya tambahkan, kurang gizi juga. Oke, kurang gizi. Baik, saya akan opening statement dari saya, yaitu ungkapan dari hati saya, yaitu berkaitan tentang topik pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu apa alasan saya dan Kenzo masih bertahan di Kristen, dan apa alasan Ustadz Tata dan teman-teman masih bertahan di Islam. Mungkin saya akan memaparkan alasan saya masih bertahan di Kristen itu begini. Bagi saya adalah penganut agama Kristen ini, saya meyakini bahwasan ajaran Kristen itu adalah ajaran yang sangat konkret. Ajaran Kristen adalah ajaran yang sangat nyata. Ajaran Kristen adalah ajar yang diklaim tetapi dibarengi dengan perbuatan, maka saya katakan itu adalah sangat logis. Dan terbukti di dunia ini umat Kristen itu masih yang terbanyak, masih yang nomor satu. Apa alasan umat Kristen masih terbanyak? Ternyata orang-orang yang berintelektual, yang berdomisili di Eropa dan Amerika ini, mereka ini adalah orang-orang yang berintelektual tinggi. Mereka masih bertahan di dalam Kristen, mereka masih bertahan di dalam gereja, dan mereka masih bertahan di dalam Alkitab. Apa saja alasan? Kok kenapa mereka masih bertahan di dalam Kristen? Karena ajaran Kristen itu adalah ajaran yang sangat konkret. Konkretnya apa? Konkretnya begini. Ketika Tuhan kami itu mengklaim dirinya sebagai Maha Kuasa, maka dia langsung barengi dengan perbuatan. Dan perbuatan dia itu langsung disaksikan oleh banyak orang. Nah, ketika Tuhan kami dalam keadaan sebagai manusia, lalu dia memberikan sebuah jaminan keselamatan kepada orang-orang, maka dia langsung memberikan sebuah contoh ataupun analogi kepada mereka. Dia mengajarkan, memberikan teladan. Dia meninggal duluan, lalu dia bangkit pada hari ketiga, lalu dia terangkat ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Inilah sebuah jaminan keselamatan yang sangat konkret, sangat nyata, yang diteladani oleh Yesus itu sendiri. Jadi tidak ada keraguan di dalam hati kami ketika Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Jikalau kamu mengikuti ajaranku, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan memperoleh hidup yang kekal, di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jadi tidak ada keraguan di dalam kami, dan kami meyakini bahwasan ajaran Kristen adalah ajaran sangat konkret. Inilah yang membuat kami masih bertahan di dalam Kristus. Silakan teman-teman yang lain. Kenzo tambahkan, mainkan, kita hancurkan mereka malam ini. Mungkin ada tambahan, Kenzo? Baru Silakan. saya nih lagi buka Yohanes 11:25 itu, ya kan, jawab Oke. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ternyata abang sudah borong. Oke, sudah. Luar biasa udah. Udah, saya sama, dah saya menggunakan ayat Yohanes 11:25, ya kan. Dan 26-nya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati. Ini 26 ya. Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayo, jangan lama-lama percayanya, buruan ya. Nah, udah. Gantian sekarang. Udah cukup. Oke, silakan Pak Biar nggak Ustadz. kelamaan. Sudah. Siapa? Saya dulu. Ya, Sudah. Oke. Yang ingin saya jelaskan, katanya kenapa meme bertahan dalam Kristen? Karena Kristen konkret dan nyata. Apanya yang nyata? Yang nyata itu justru Muslim. Coba, apa yang dilakukan oleh Muslim cocok dengan yang diikutin. Ya, terutama kita punya dalil. Misalnya, kita mentuhankan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Tidak ada sekutu baginya. Ayatnya ada, At-Taghabun ayat 13, Al-Mu'minun ayat 116.
Sembah apa? Tiada Tuhan selain Allah, sembahlah Dia. Tiada Tuhan selain Allah, jangan kamu sekutukan. Bahkan kita diperintah. Nah, kalau Kristen sembah tiada Tuhan selain Yesus, kan nggak ada dalilnya. Berarti kan tidak nyata mentuhankan Yesus itu. Kalau kita mentuhankan Allah, nyata. Karena ada dalilnya, tiada Tuhan selain Allah, jangan kamu sekutukan. Bahkan sembahlah Allah. An-Nisa ayat 36. Ubudullah wa la tusyriku bihi. Sembahlah Allah. Jangan kamu sekutukan dengan yang lainnya. Karena Allah itu Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Ya, Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Apakah ada, kalau memang Kristen itu nyata, konkret, coba seperti Islam. Islam mentuhankan Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, ada dalilnya. Kristen nggak punya dalil mentuhankan Yesus. Sembahlah Allah, ada dalilnya. Sembahlah Yesus, nggak ada dalilnya. Terus Allah pencipta langit dan bumi, banyak dalilnya. Apakah pernah Yesus mengatakan Dia pencipta langit dan bumi? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen benar karena terbanyak. Banyak apanya? Misalnya Kristen itu 10, Islam 8, Islam seluruh dunia sama. Yang 10 ini ada Katolik, ada Kristen, Protestan, Oneness, apalah banyak, Advent apa. Dibagi 10 itu. Sedangkan Islam misalnya 8, sama seluruh dunia. Jadi banyak dari mananya. Oke. Terus, karena Yesus mengajarkan keselamatan. Oke. Di dalam Islam kan keselamatan itu la ilaha illallah. Masuk surga itu kan keselamatan itu kekal di surga kan. Dalam Islam kekal di surga itu, keselamatan itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jelas. Nah pertanyaannya, kalau Yesus itu ke surga, ternyata di dalam Yohanes 17:3 atau di dalam Yohanes 5:24 atau Matius 19:16, keselamatan di situ kekal mengakui Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Ini kalau kita pakai dalil. Terus ada lagi kata Bang Kenso sekarang, katanya barang saya percaya kepadaku, ia memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang, apakah Muslim tidak percaya kepada Yesus? Kira-kira yang percaya kepada Yesus itu Kenso apa? Muslim. Contohnya, kalau kita percaya kepada Yesus, kata Kenso memperoleh apa? Selamat. Sekarang Yesus sebagai apa? Ternyata sebagai utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 5-6. Yesus mengatakan Dia seorang nabi. Kami percaya. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Jadi kami percaya Dia utusan, seorang nabi, penyampai firman. Karena utusan itu manusia yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 3:3-4. Mana Yesus menyampaikan firman? Yohanes 12:50. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku katakan. Atau Yohanes 17:7. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Atau Yohanes 5:30. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Atau Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, atau Yohanes 8:26. Jadi jangan cuma percaya. Saya juga tahu kalau percaya selamat, tapi sebagai apa dulu, kata Bang Juma. Jadi kita harus data. Ya. Nah, seperti itu. Silakan yang Muslim kalau ingin menambah. Dalil aja ya. Untuk yang Muslim sarankan pakai dalil. Betul. Mungkin ada ini Bang Alvin mau menambahkan, silakan. Atau saya langsung aja ya. Untuk mempersingkat waktu, Bang Prof. Mehmet yang belum di wisuda. Oke, Silakan. terima kasih atas waktu yang sudah diberikan moderator kepada Profesor Mehmet Bos. Jadi Ustadz Tata ini ingin mengulangi lagi ketika saya berdialog dengan dia, yang ingin saya sampaikan kepada dia bahwasan beliau ini memang tidak jera untuk menghadapi seorang profesor seperti Mehmet Bos. Jadi saya mengutip paparan-paparan dari Ustadz Tata tadi, dia mengatakan bahwasan justru Islam itu adalah ajaran yang sangat konkret. Konkret yang dimaksud di sini adalah syariat. Saya tidak berbicara tentang syariat. Saya tidak berbicara
tentang ajaran-ajaran para nabi itu yang sinkron dengan ajaran kalian. Yang saya pertanyakan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya Maha Kuasa di dalam Al-Qur'an yang diterima oleh Muhammad melalui Jibril di dalam Gua Hira itu, apa yang sudah bisa dia buktikan secara konkret? Itu yang harus kalian pahami dulu. Agama yang logis adalah agama yang membutuhkan sebuah pembuktian. Agama yang benar adalah agama yang menunjukkan identitasnya itu secara konkret. Identitasnya dalam konteks apa? Identitasnya dalam konteks perbuatan. Supaya apa? Supaya manusia yang punya akal ini meyakini bahwasan ajaran ini tidak salah. Maka saya ingin memperbaiki kerangka berpikirnya teman-teman muslim, termasuk salah satu teman saya adalah Ustadz Tata, bahwasan kerangka berpikir manusia, cara mencerna Alkitab itu harus benar-benar mencerna. Sama seperti kami. Yang saya butuhkan itu adalah sebuah perbuatan yang konkret, yang nyata, yang disaksikan oleh banyak orang. Yesus itu biar kamu tahu, dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan, tetapi Yesus itu lebih hebat daripada Tuhan kalian. Yesus adalah Tuhan yang konkret, Tuhan yang nyata, perbuatan dia adalah perbuatan yang nyata. Dia belum mengaku Tuhan saja dalam keadaan sebagai manusia saja, dia sudah lebih unggul daripada Tuhanmu, apalagi dia mengaku dia sebagai Tuhan ketika dia dalam keadaan sebagai manusia. Ketika dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan, tetapi dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa berjalan di atas laut, dia bisa menyembuhkan orang buta. Tetapi Allah SWT hanya mengklaim diri sebagai jalan melalui Jibril disampaikan kepada Muhammad, lalu Muhammad menyampaikan kepada sahabat untuk dicatat. Ternyata klaim-klaim sebagai Maha Kuasa itu tidak bisa dibuktikan secara konkret. Dan kalian itu menerima ini secara mentah-mentah dan tanpa menguraikan dengan benar. Kalau iman yang seperti ini, saya juga akan menciptakan sebuah kitab suci namanya Al-Quran. Saya akan masuk ke dalam gua, saya akan berimajinasi di dalam gua. Lalu saya menciptakan narasi. Dalam narasi yang saya ciptakan itu, bahwasan Tuhan saya bernama Ariel Peter Pan yang sangat ganteng. Dia ini adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Segala. Lalu saya keluar, saya wartakan kepada sahabat-sahabat saya untuk dicatat. Lalu setelah mereka mencatat, wartakanlah kepada orang-orang bahwasan Tuhan kita yang bernama Ariel Peter Pan ini adalah Maha Kuasa. Ketika orang menuntut saya, Pak Meme Bos, ketika kamu mengatakan Tuhan kita yang bernama Ariel Peter Pan ini Maha Kuasa, apa yang bisa dia buktikan secara konkret di hadapan kami? Saya tidak akan bisa menunjukkan apa-apa karena memang Tuhan yang saya wartakan kepada mereka adalah Tuhan hasil imajinasi saya. Maka saya sudah katakan kepada kalian bahwasan perbaiki kerangka berpikir kalian supaya apa? Supaya kalian tidak akan jatuh ke dalam dosa. Karena di dalam Alkitab sangat ditegaskan bahwasan jangan engkau menuhankan hasil daripada pikiranmu. Tetapi Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang sangat nyata, Tuhan yang sangat konkret. Ketika dia mengklaim diri sebagai Maha Kuasa, dia bisa menjadi awan ataupun api di zaman Musa. Ketika di zaman Maria, dia menjadikan seorang wanita yang sangat suci. Dia menjadikan wanita tersebut sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ketika dia sudah menjadi manusia, apa yang dia lakukan? Dia memberikan sebuah jaminan keselamatan dan dia langsung menunjukkan cara-caranya. Caranya apa saja yang dia tunjukkan secara konkret? Dia mati terlebih dahulu, dia bangkit, dia terangkat ke surga. Kelak nanti kami juga akan seperti itu. Ini adalah sebuah ajaran sangat konkret, sangat logis yang diterima oleh masyarakat yang berintelektual. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Ajaran konkret apa? Ajaran logis apa yang akan kalian paparkan kepada kami? Silakan. Tambahin satu ayat aja. Mengutip Yesaya 52 ayat 6. Bagaimana Yesus nanti akan umat-umat Kristen seluruh umat manusia di muka bumi ini akan mengenal dia.
Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Inilah namaku Yesus. Gitu loh. Udah, itu aja. Terima kasih. Oke, saya dulu ya. Jadi meme bos ini dari awal inilah ya, tidak adilnya kalau dunia debat Islam dengan Kristen itu. Kalau umat Islam satu perkataan satu dalil, atau satu perkataan 10 dalil. Kalau Kristen 10 perkataan tidak ada dalil. Ini saya dari tadi setiap perkataan dalil semua itu pakai Bible itu ya. Tapi meme bos cuma dia mengatakan kuasa. Jadi nyata disaksikan. Walaupun Nabi Muhammad yang nyata disaksikan oleh para sahabat. Tapi sahabat beriman. Nah kalau Yesus kuasa apanya? Ketika saksi atau nyata itu meme contohkan mukjizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Kenapa? Wong dia nabi. Coba, mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Cuma manusia yang diutus oleh Tuhan. Buktinya, Yesus ketika menghidupkan Lazarus di dalam Yohanes 11:41, dia berdoa kepada Tuhannya. Karena dia utusan supaya orang percaya. Karena di sini banyak orang yang menyaksikan, ya Tuhan, izinkan aku menghidupkan Lazarus supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Jadi kalau kuasa-kuasa seperti itu ditampakkan, jangan salah, malah dituhankan. Seharusnya kamu tuhankan Tuhan yang mengutus Yesus. Kalau kamu contohkan kuasa di situ, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sendiri ya gitu. Ketika orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, yang saya tahu namanya utusan itu diberi mujizat oleh Tuhanmu sebagai bukti. Kamu apa buktinya? Lalu turun ayat, iqtarabatis sya'a wan saqal qamar. Ini saya tunjukkan. Lalu bulan dibelah oleh Rasulullah. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Wah, ini sihir, ini sihir. Padahal mereka nyata melihatnya. Berarti sama dengan Yesus. Coba, berapa banyak mujizat ditunjukkan oleh Yesus kepada umatnya Israel. Apakah diterima oleh umatnya? Malah mau dibunuh. Ditolak. Jadi Yesus ditolak oleh Israel bukan sebagai Tuhan, sebagai utusannya Tuhan. Coba, sebagai utusan saja dia gagal, malah oleh Kristen dituhankan. Padahal dia ngaku sebagai utusan, banyak dalilnya diucapkan kepada Israel. Israel tidak percaya. Malah ada meme bos, lebih gila lagi, dituhankan. Padahal sebagai utusan saja menurut Israel tidak lolos. Malah dijadikan Tuhan oleh Kristen setelah Yesus tidak ada. Ini kan pembodohan massal ini namanya. Ya. Jadi apa? Harus tahu apa itu mujizat. Kalau ingin menunjukkan bukti, ya buktinya Nabi Muhammad yang katanya meme, mana mujizatnya? Ada ya, seperti pernah ada saya baca hadis itu menghidupkan anak kecil pernah. Bahkan umatnya Rasulullah Syekh Abdul Qadir pernah menghidupkan 500 kuburan, dibangkitkan semuanya. Ini umatnya loh. Jadi mujizat itu jangan diunggul-unggulkan. Buktinya Yesus memamer-mamerkan mujizat ditolak oleh umatnya sampai sekarang oleh Israel. Lalu kamu tuhankan. Padahal mujizat sebagai bukti. Tahta, kalau kamu memang utusannya Bang Dalbo, mana buktinya? Ini saya dikasih keris. Oh iya, kamu benar utusannya Dalbo, Bang Dalbo. Sama dengan gini, Yesus kalau kamu utusannya Tuhan, pasti kamu punya keistimewaan. Buktikan. Ya ini bukti saya pernah menghidupkan orang mati, saya pernah menyembuhkan orang buta. Oh iya, berarti kamu utusannya Tuhan. Malah ada meme datang-datang mentuhankan dia. Yesus dengan bukti-bukti supaya orang percaya bahwa dia utusannya Tuhan, malah dia yang dituhankan. Kan pembodohan massal namanya kayak gitu ya. Terus yang terakhir, umatku mengenal aku bahwa aku yang bicara kepada dia, kata Abang Kenso. Maksudnya yang bicara siapa? Tuhan sendiri gitu. Gak ada kata Yesus, aku ini utusannya Tuhan. Yang namanya utusan itu penyampai firman. Tadi saya sudah sebutkan, mana ayatnya Yesus penyampai firman Tuhan. Tadi sudah di awal sudah saya sebutkan 6 dalil itu. Gitu. Silakan untuk Bang Alfi atau yang mau menambah. Oke, siap izin Gurunda ya. Saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Kenjo yang di dalam Yesaya 52
ya tadi ya. Sebab gimana tadi itu yang dikatakannya? Iya, ayat Sebab 6. itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Tapi Bang Kenjo lupa di dalam Yesaya 40 ayat 25, ya. Di situ dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Ya, sambung lagi. Ini pernyataan Allah loh sendiri ya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kurus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Berarti Tuhan ini nggak akan datang ke dunia karena dia ini bukan manusia. Jadi kalau domba-domba di dalam Yesaya ini disamakan Yesus, ini rancu bagi kamu. Sangat banyak yang membantah ayatnya, Kenjo. Banyak ayat lagi mengatakan, di dalam bilangan dikatakan Allah itu bukan manusia. Nah, situ saya membantah tentang pernyataan Kenjo tentang membawa ayat Yesaya tadi, ya, menyatakan bahwasanya itu adalah Yesus berkata. Tapi kamu lupa di dalam Yesaya 40:25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Karena Oten sendiri ya, orang-orang saudara kita Kristen ini mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah sang firman. Mengapa disamakan Allah ini dengan firman yang lain? Karena Allah ini dikatakan satu. Di dalam ayat Yesaya ini mengatakan tidak ada ilah-ilah lain, hanya aku yang ada. Nah, Allah itu yang ada. Bang Jaya, Ini sangat jelas loh, menyatakan, memberi peringatan ya, menyatakan, menegaskan ayat ini sangat banyak. Tetapi mengapa saudara kita Kristen ini tetap menuhankan Yesus? Sudah jelas di ayat ini dikatakan, bahkan di dalam Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7, itu orang sesat antikristus yang menyatakan Yesus itu datang sebagai Tuhan. Itu berkesinambungan semua itu. Bahwasanya menyatakan Tuhan itu bukan manusia. Nah, di situ penyampaian saya untuk membantah apa yang dinyatakan Bang Kenjo ya, karena tadi diskusi kayak saya kan lagi di luar. Ini baru nyampai karena saya mendengarnya Bang Kenjo menyampaikan saya itu aja. Dan saya membantahnya di sini. Oke, lanjut Pak Tata atau yang saudara kita Kristen, lanjut. sedikit boleh. Host izin kalau boleh. Kebanyakan udah 2 orang tadi itu udah kebanyakan. Nanti gantian aja. Nanti Kristennya lama nunggu, nanti ngantuk. Cuma jangan khotbah ya, Bang. Bukan gereja Enggak, di sini. soalnya udah 2 orang udah kebanyakan. Iya, cuma Nanti lupa khotbah. narasi kami nanti. Sama Bang, Abang tadi kan berdua, Abang dengan Bang Kenjo, saya cuma sama Enggak, Kenjo Tata itu loh. singkat. Kenjo singkat. Ya saya singkat juga loh. Silakan, Anda panjang lebar kami persilakan, ini room muslim Bang. Oke, silakan, Menghargai tamu. silakan. Silakan Bang. Ya, silakan. Siapa? Kristen atau Muslim? Ya, Kristen Bang. sekarang. Catat, makanya dicatat Bang kalau sekarang diskusi langsung abang, dicatat. langsung abang. Oke, langsung Kristen ya. Saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan untuk menghadapi Profesor Meme Bos itu kalian harus perlu belajar 10 tahun. Baru kalian bisa menghadapi saya. Saya lanjutkan paparan saya ya. Jadi tadi kita berbicara tentang ajaran logis, lalu kalian akan lari ke Yesus. Apakah Yesus itu logis? Tidak kalau dijadikan sebagai Tuhan. Saya katakan kepada kalian bahwasan Yesus dijadikan sebagai Tuhan adalah ajaran sangat logis. Logisnya dari mana? Logisnya itu kita lihat dari perkataannya. Perkataan apa yang diucapkan? Dia mengatakan di dalam Yohanes 8, aku telah turun dari langit ataupun surga. Jikalau ada seseorang yang berani mengatakan dia turun dari langit, itu sudah pasti dia adalah Tuhan dan dia adalah logis. Yang tidak logis itu ketika dia mengklaim diri sebagai Tuhan tetapi tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa disaksikan oleh banyak orang, itu yang dikatakan hanyalah klaim-klaim kosong. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada kalian di sini bahwa perbaikilah kerangka berpikir kalian supaya kalian itu dapat mencerna dengan baik ketika kitab suci kalian itu menyampaikan narasi-narasinya supaya kalian itu gampang untuk memahaminya. Tetapi bagi kami orang Kristen, saya sudah katakan tadi, menuhankan Yesus adalah yang sangat logis. Logis sudah saya sampaikan tadi alasannya. Kalian mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus, kalian mengangkat sebuah ayat di dalam Bilangan 23 ayat 19. Ayat Bilangan 23 19 itu tidak berbicara tentang rupa dan bentuk, tetapi ayat itu berbicara tentang sifat. Sifat yang dimaksud di situ adalah Tuhan tidak mau disamakan sifat dia dengan sifat manusia.
Apa yang tidak boleh disamakan? Yang tidak boleh disamakan di situ, ketika Tuhan berfirman, dia akan menepatinya. Tetapi manusia ketika dia berbicara, dia akan berpotensi untuk berbohong. Jadi Tuhan tidak mau disamakan sifat dia dengan sifat manusia. Sifat manusia berpotensi untuk berbohong, tetapi sifat Tuhan adalah ketika dia berbicara, dia akan menepatinya. Ayat itu tidak berbicara tentang rupa dan bentuk. Itu yang kalian harus pahami. Ayat itu tidak akan menggugurkan ketuhanan Yesus, biar kalian paham. Nah, sekarang saya paparkan tentang Yesus Tuhan ya, dan Tuhan yang sangat logis yang harus kita akui. Pertama saya ingin katakan kepada kalian, Tuhan yang sangat logis itu adalah ketika dia mengklaim diri sebagai Maha Kuasa, dia langsung barengi dengan perbuatan, dan perbuatan itu sangat konkret yang disaksikan oleh banyak orang. Saya sudah katakan dari tadi, Tuhan kami itu di zaman Musa itu dia berubah wujud menjadi awan ataupun api, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Di zaman Yesus dia menjadi manusia. Lalu ketika dalam keadaan sebagai manusia, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan pencipta alam semesta. Karena dia dalam konteks itu dia melakukan penyamaran, dia mengatakan bahwasan aku dan Bapakku itu adalah satu, kami sama. Siapa yang melihat aku, ya dia telah melihat Bapakku itu. Nah, ketika dia mengatakan bahwasan dia dan Bapaknya adalah satu, murid-muridnya itu dalam keraguan. Maka apa kata Yesus kepada mereka? Mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Jadi bagi murid-murid Yesus itu mustahil Tuhan itu menjadi manusia. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Apakah ketika Tuhan menjadi manusia, apakah logis? Saya katakan sangat logis. Yang tidak logis itu kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, Tuhan tidak bisa menjadi awan ataupun api, itu tidak logis. Perbaiki kerangka berpikir kalian supaya apa? Supaya kalian itu berada di jalan yang benar. Saya harus mengulangi paparan saya bahwasan hanya kalian debater muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan kemampuan akal dan logika manusia berpikir. Cuma kalian. Tetapi bagi kami orang Kristen, kami tidak pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan. Kami mengakui Tuhan adalah Maha Kuasa. Kami menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh Yesus bahwasan mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Itu yang kami pegang sampai sekarang. Maka kami yakini bahwasan Tuhan menjadi manusia adalah ajaran sangat logis. Paham? Tidak ada seorang pun yang turun dari surga kecuali malaikat dan Tuhan. Tetapi Yesus ketika dia sedang berada di bumi, dia mengatakan aku telah turun dari surga. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia menyamakan dirinya dengan Bapa yang berada di surga. Dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat. Sehingga kami tidak menganggap dia adalah malaikat. Tetapi dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Dia mengatakan aku dan Bapakku adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Maka kami meyakini dia adalah Tuhan yang telah turun dari surga ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Jadi ajaran Tuhan yang menjadi manusia itu adalah ajaran sangat logis dan konkret. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, kalian tidak jawab dari tadi. Tuhan kalian itu apa saja yang sudah dilakukan itu secara konkret yang disaksikan oleh banyak orang. Itu harus kalian jawab. Silakan. Cepat. Saya tunggu. Oke, mungkin Kensa silakan tambahkan Kensa. Saya tambahin sedikit. Saya mengutip tadi. Jangan sedikit, karena banyak. Apa banyak? Saya bawa Yesaya, berarti saya akan mengambil Yesaya di 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Satu, ya. Saya tarik lagi ke Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini jelas sekali bahwa juru selamat itu adalah Allah itu sendiri, bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, untuk Bang Alvin, kalau pandangan teologis kamu dari kitab kami, kamu mengatakan bahwa nubuatan ini adalah bukan untuk Yesus. Tetapi ingat, ini pandangan teologis kamu. Tetapi pandangan teologis umat Kristen, semua mengatakan bahwa semua di Yesaya ini adalah khusus nubuatan untuk Sang Yesus itu sendiri, Sang Firman itu sendiri yang wujud menjadi manusia, bahwa dia adalah Allah yang dalam rupa manusia. Filipi 2:5 ayat 6. Udah, itu aja, makasih.
Oke, Silakan Tat. saya bantah satu-satu ya. Pertama, Yesus itu logis sebagai Tuhan. Ternyata alasannya walaupun tidak punya dalil, tapi akan saya bantah pakai dalil. Alasannya diantaranya karena Yesus turun dari surga. Oke, turun dari surga. Tapi nyatanya dia keluar dari Maria. Ya, sama seperti saya, keluar dari ibu saya. Enggak, tak ada, dia bukan dari dunia. Loh, kenapa kalau bukan dari dunia? Coba baca Yohanes 17, 14 sampai 17. Aku ini sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka itu, maka isi dunia ini benci akan mereka itu, oleh sebab mereka itu bukan daripada dunia. Seperti aku juga bukan daripada dunia. Jadi, yang bukan dari dunia, bukan hanya Yesus, mereka juga. Apakah kamu Tuhan kan juga? Tapi nyatanya tetap mereka atau Yesus keluar dari seorang ibu. Ya walaupun bukan dari dunia, masa mau dituhankan? Ya, wong mereka juga bukan dari dunia. Ada lagi tadi aku dan Bapak satu, dibantah lagi pakai ayat Yohanes 17, 21 sampai 23, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi Tuhannya meme karena satu dengan Tuhan. Berarti Yesus, Bapa, mereka 12 muridnya ditambah Roh Kudus. Berarti berapa? 12 ditambah Yesus 13. Tambah Bapa 14. Tambah Roh Kudus 15. Berarti Tuhannya meme 15 karena mereka semua satu. Terus tadi mana kuasanya lo? Dari tadi saya bertanya. Kuasanya Tuhan meme mencontohkan mujizat yang dilakukan Yesus. Loh, kalau cuma mujizat kan Nabi Muhammad, coba ketik aja di Google beberapa mujizatnya Nabi. Bahkan sudah ada bukunya. Ya, 100 mujizat Nabi Muhammad. Walaupun lebih, tapi ada buku yang menuliskan cuma 100. Ya, di antaranya menghidupkan anak kecil pernah. Tapi ingat, mujizat itu sebagai bukti bahwa dia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Gitu loh, udah saya jelaskan dari tadi. Makanya kalau kita pakai Bible, ya mujizat itu pemberian Tuhan kepada para nabi. Jadi ketika ada orang bermujizat, berarti dia seorang nabi bukan Tuhan. Tapi kata meme, Yesus itu Tuhan. Buktinya dia ada nyata kuasanya menghidupkan orang mati. Dia ada ngerti definisi mujizat itu apa. Kalau Islam, apa itu mujizat? Amrun horikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang khusus diberikan kepada para nabi supaya orang percaya bahwa dia utusan Tuhan. Itu mujizat. Tapi oleh meme dijadikan itulah kuasanya Tuhan. Yesus layak jadi Tuhan karena dia benar-benar kuasa menghidupkan orang mati. Loh, salah paham. Seharusnya kalau dia percaya bahwa dia bermujizat, seharusnya dia imani sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Gitu loh. Makanya Kristen ini tidak pernah ngerti definisi. Sehingga salah paham, orang mujizat dituhankan. Kalau Islam, orang bermujizat, oh berarti dia nabi. Lalu Yesus ngaku utusan. Nah kalau di Islam apa itu utusan? Penyampai firman Tuhan, orang yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau dalam Bible utusan itu apa? Sama, penyampai firman Tuhan. Baca Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Tuhan, maka tugasnya penyampai firman Tuhan. Nah kalau Kristen kan ada punya definisi seperti itu. Mujizat ada definisinya apa, utusan itu apa, nabi itu apa. Akhirnya selalu salah paham. Kalau Islam, ketika ada orang ngaku utusan seperti Yesus, maka dikembalikan kepada definisi utusan. Apa? Penyampai firman Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ketika ada orang bermujizat, kembalikan ke Islam. Apa itu mujizat? Nah kalau orang Kristen kan nggak tahu kayak gitu. Intinya kalau ada orang menghidupkan orang mati, wah ini Tuhan ini. Padahal Elia juga menghidupkan orang mati. Banyak itu. Ya. Jadi definisi itu penting. Ya, biar kita itu tidak seperti pagan. Kalau pagan kan gini, wah ini orang ini tidak punya ayah ini. Oh ini putranya Dewa Gangga. Oh berarti dewa juga. Oh Yesus ini lahir tanpa ayah ini. Wah ini anaknya Allah ini, Tuhan ini. Itu orang-orang zaman dulu. Ya sekarang ini udah cerdas-cerdas. Ya, masa kita mau mentuhankan manusia seperti orang-orang bodoh zaman dulu? Cuma ada orang menghidupkan orang mati, ini Tuhan ini. Ini dewa ini. Tidak mungkin manusia bisa melakukan seperti ini. Pasti ini jelmaan Tuhan. Makanya disebut anak dewa. Zeus, Raja Zeus. Anaknya
Hercules disebut anaknya putra dewa Zeus. Begitu juga Alexander Great, karena dia perang selalu menang, maka diklaim sebagai putra dewa Zeus. Yesus karena menghidupkan orang mati diklaim oleh Memebos, anaknya Tuhan ini, Tuhan juga ini. Nah, inilah orang pagan-pagan, orang-orang yang pikirannya itu kolot, ya, ketinggalan zaman dulu, nah, ya kayak gitu. Ya. Nah, silakan muslim yang lain. Izin Ustaz Tata sedikit aja. Waktu baterai saya udah mau habis ini, moderator, saya tanggapi dulu lah. Tunggu dulu. Biarkan dulu satu yang menanggapi. Oh ya, bateraiku udah mau habis, silakan, Ya. silakan. Bagaimana? Wah, kamu itulah. Silakan. Ya, jadi tadi Bang Meme itu mengatakan logis ya. Jadi satu-satunya kitab Kristen walaupun Anda mengatakan logis ya, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib hanya agama Anda. Ya, Meme dicamkan itu ya. Satu-satunya agama yang mengatakan tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal. Hanya kitab Anda dicamkan, Pak. Satu-satunya agama yang mengajarkan membunuh Tuhannya untuk menebus dosa-dosa umatnya hanya agama Bapak. Logis Bapak bilang, apa yang kamu jual, Pak, di sini? Hah? Makanya dikatakan dalam Yeremia 4:22, sungguh bodohlah umatku itu, sangat bodoh mereka. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ditegaskan lagi dalam Matius 15:8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Sambung Matius 15:9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sedangkan Yesus sendiri berkata, sama Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Enggak, pertanyaannya, Bang Meme ini mengimani Yesus atau mengimani Paulus? Makasih. Oke, saya tanggapi moderator ya, baterai saya mau habis. Bang Mehmet. Oke, baik. Jadi cas lah. Enggak, kalau saya cas itu di situ banyak kali teman-teman muslim, banyak kali, nanti nggak enak. Saya ini menjauh ini. Saya lanjutkan ya. Jadi saya ingin menjawab si Fandi ya, beliau mengatakan bahwasan hanya ajaran Kristen lah Tuhan itu mati, disalibkan. Kamu harus tahu bahwasan Tuhan kami itu merancang tentang kematian terhadap dirinya itu adalah sebuah contoh itu untuk kebangkitan terhadap manusia ketika dia dalam keadaan sebagai manusia, dia menjanjikan tentang kehidupan kekal. Kalau Tuhan tidak memberikan sebuah teladan dan contoh untuk kebangkitan, bagaimana orang mau percaya seperti ajaranmu, bro? Ajaranmu itu bukan ajaran yang konkret, bukan ajaran yang nyata, bukan ajaran yang patut untuk dicontohi. Tetapi Tuhan kami itu memberikan sebuah contoh, dia mengalami kematian, dia mengalami kebangkitan, dia mengalami terangkat ke atas langit itu, supaya ketika dia memberikan sebuah jaminan keselamatan itu, orang yakin bahwasan kelak nanti kita akan sama seperti dia. Kita akan mengalami kematian, kita akan mengalami kebangkitan, kita akan terangkat ke surga sama seperti Yesus. Sama seperti Tuhan yang telah memberikan contoh kepada kita. Jadi jaminan keselamatan kepada kami itu, kami tidak ada dalam keraguan seperti kalian. Biar kalian paham. Kematian Tuhan kami itu memberikan sebuah teladan untuk kebaikan kepada manusia. Sekarang saya tanya kepada kalian, Muhammad memberikan sebuah jaminan kepada kalian, apa yang sudah dia tunjukkan kepada kalian? Teladan apa yang dia berikan kepada kalian berkaitan tentang keselamatan? Keberadaan Muhammad itu tidak diketahui. Seorang tokoh sentral yang memberikan jaminan keselamatan kepada kalian saja, keberadaan sekarang tidak diketahui. Bagaimana mungkin kami mau percaya tentang keselamatan yang disampaikan oleh nabimu kepada kami? Yang patut untuk dipercayai ketika dia langsung memberikan contoh seperti yang dilakukan Tuhan kami dalam keadaan sebagai manusia. Itulah contoh yang teladan yang diberikan kepada kami. Itu yang membuat kami percaya kepada dia. Kami meyakini kebangkitan itu adalah utama untuk kami. Kalau nabimu hanya mengatakan jaminan-jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak bisa menunjukkan teladan yang baik, dia tidak memberikan kebangkitan yang tepat, dia tidak bisa terangkat ke surga. Untuk apa kamu mengikuti seperti itu, bro? Saya lanjutkan paparan saya. Saya bertanya kepada kalian sudah 3 kali, kalian tidak menjawab.
Saya ingin bertanya kepada kalian, pembuktian Allah Subhanahu wa taala itu apa sehingga kalian meyakini bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Kamu mengatakan mujizat yang dilakukan Muhammad. Aduh, jangan dipotong, siapa ini? Lalu Kita panjang lanjutkan. bang, capek bang dengernya bang. Abang Bukan bicara capek, pakai sakit. data. Enggak, saya berbicara Kamu kebenaran, sakit, bukan bicara bukan nggak pakai panjang. data. Bukan panjang, sakit, Kalau- sakit. kalau- Kau kalau rasakan saya- sakit pasti. Bang Ah. Alvin. Ya bicara Bang pakai Alvin, data bisa nanti panjang kita lebar. saya biarkan. Jangan digerecokin nanti aja kalau itu. Kamu merasakan sakit ketika saya Nanti memaparkan. kita Jadi kamu saya lanjutkan lagi ya. Iya, Lanjutannya sakit aku. kayak gini kan enak dialognya. Saya lanjutkan lagi ya. Saya tadi sudah bertanya 3 kali, apa bentuk pembuktian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengklaim dirinya sebagai Maha Kuasa? Kalian tidak menjawab dengan mengatakan salah satu bentuk pembuktian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ketika Muhammad melakukan mujizat dengan membelah bulan. Muhammad membelah bulan itu dia hanya mengatakan mari lihat. Tetapi mari lihat ini kepada siapa yang disebut tidak tahu. Hanya mengatakan mari lihat, siapa yang mari lihat ini. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika Tuhan kami mengatakan kepada Musa, di dalam Quran 19 ayat 19 sampai habis, apa kata Tuhan kepada Musa? Sampaikanlah kepada bangsa Israel bahwasan dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api, supaya ketika aku berbicara dengan engkau, mereka senantiasa percaya kepada engkau untuk selama-lamanya. Jadi saksinya siapa? Saksinya bangsa Israel di situ. Disebutkan di dalam Keluaran 19 ayat 19 sampai habis. Tetapi di dalam hadis itu menyatakan bahwa Muhammad mengatakan, mari saksikan. Mari saksikan siapa yang di sini disuruh menjadi saksi? Jadi ketika saya mengatakan, saya juga bisa menciptakan sebuah kitab suci yang bernama Al-Quran, saya berimajinasi, saya menciptakan sebuah narasi, saya mengatakan Tuhan saya Ari Peter Pan, Sudah. itu kalian jangan Ini ada marah. cancel juga, Bang. Ada Oh ya cancel oke, juga, mau itu jangan marah. Jangan marah ketika saya mengatakan saya juga bisa menciptakan kitab suci ya. Jangan marah ya. Udah jangan panas bang, udah jangan panas. Oke, silakan. lanjut. Silakan, Kenzo. Lanjut, Aku- Bang Kenzo. Kenzo, aku sambil Lanjut, cas. Bang Kenzo. Aku sambil cas baterai, nanti Kenzo lanjutkan dulu. Mungkin sekitar setengah jam nanti aku Ah, hantam iya, lagi. iya, iya. Ya. Jangan lari dulu. Saya bawa Matius 28:26 sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk satu kita pengampunan dosa. Pengampunan dosa ini bahwa karya salib ini adalah cerita, bukan cerita bahwa ini adalah pagan, nggak seperti ini Bang Fandi. Jadi ketetapan dahulu para nabi bahwa ada satu pengampunan dosa itu yang harus ada korban binatang jantan, domba jantan itu. Nah, karena ketetapan ini Allah tidak bisa merubah, sehingga karya keselamatan itu Allah itu memberikan karya nyata itu dalam diri Yesus itu, bahwa ada darah yang harus ditumpahkan itulah untuk pengampunan dosa. Di sini kita bukan berbicara pagan, tetapi karena ketetapan yang Allah nggak bisa melanggar ketetapannya, sehingga Ia mengutus Yesus itu, ya kan, karya-karyanya itu bahwa darah itu harus tertumpah, itu untuk pengampunan dosa. Kita bedakan dengan pagan ini. Kalau pagan ini kita harus tahu dulu apakah dia mengambil dari Ibrahim atau tidak, dari Abraham atau tidak. Kalau dia nggak mengikuti Abraham, di sini kita harus lihat dulu nih, di mana pagannya nih. Kalau yang lain nggak mengikuti Abraham, berarti pagan. Kalau kita Yesus, iman Kristen, masuk ke Abraham, berarti kita bukan paman. Hanya karya keselamatannya yang berbeda-beda. Masing-masing punya karya keselamatan. Tetapi dalam karya keselamatan kita di Kristen sudah fix bahwa Yesuslah, darah Yesus harus tertumpah, bahwa harus ada darah seorang yang suci untuk mengampuni orang-orang berdosa. Orang yang tidak punya dosa itulah yang bisa mengampuni orang yang dosa. Dan hanya Allah itu sendiri, Dia yang bisa mengampuni dosa orang, yaitu Yesuslah yang firman menjadi manusia, bahwa Dia adalah sang hakikat itu sendiri. Udah itu aja, Bang. Oke, silakan Pak Tata. Iya. Jadi kalau meme itu dari dulu kenapa saya diam? Ya memang gitu. Profesor, doktor, debater katanya. Tapi ya gitu, tidak punya dalil sama sekali. Makanya saya tertawa dari tadi itu. Karena mudah dibantah dengan dalil. Kalau saya setiap menjelaskan, saya bisa menjelaskan pakai Quran dan Bible.
Saya buktikan itu. Misalnya, menurut Meme, Yesus itu layak Tuhan karena supaya orang percaya, dia harus mati dan bangkit. Kalau ada nabi misalnya menyampaikan dia tidak pernah dia mati lalu tidak bangkit, itu bohong loh. Untuk menjadi seorang utusan tidak harus kayak gitu. Karena para nabi itu kalau tugasnya selesai, ya udah selesai. Namanya manusia yang meninggal. Apakah kita beriman kepada Musa, dia seorang nabi dengan Tauratnya diimani oleh Israel, kita harus percaya kalau dia mati dan bangkit dulu? Ya tidak. Ya, kalau dia sudah meninggal, ya meninggal, tetap tidak mengurangi dia seorang nabi. Nabi Muhammad tugasnya selesai, sempurna agamanya, ya wafat beliau. Tapi kalau pemikirannya orang Kristen, seharusnya kalau kita ingin percaya, dia harus mati dan bangkit seperti Yesus. Baru dia benar-benar, ya loh. Yesus tanpa turun ke dunia, ya manusia pasti 3 fase tetap. Ya, afatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi yang namanya manusia ada 3 fase, lahir ke dunia, lalu mati, setelah mati bangkit di mahsyar. Ya, tidak masalah, mati bangkit itu gak masalah itu. Ya, jadi apa? Di antara Yesus itu Tuhan karena dia pernah mati dan bangkit. Ini sesuai dengan ucapan Paulus berarti. Kata Paulus, beginilah Yesus mati di salib itu supaya dia menjadi Tuhan. Jadi ajaran pagan zaman dulu itu yang namanya manusia kalau ingin menjadi Tuhan, kata Paulus harus mati dulu dan bangkit. Kan ada dalilnya itu. Ya, kata Paulus, Yesus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Terus, yang kedua, mana keselamatan di dalam Nabi Muhammadmu tahta? Keselamatan, kalau Yesus kan jelas keselamatan. Kalau Nabi Muhammadmu, gimana caranya selamat itu? Loh, kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad sama seperti Yesus. Apa itu keselamatan kalau dalam Islam? Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kamu ingin kekal di surga, Tuhankanlah Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Begitu juga kalau kita pakai ajaran Yesus. Bagaimana hidup kekal di surga? Ya sama. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Mentuhankan Allah dan Yesus sebagai utusan. Jadi antara ajaran samawi sama, kalau ingin kekal di surga, Tuhankanlah Allah. Menurut siapa? Menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus, menurut Musa, semuanya. Terus, jadi pembuktian ketuhanannya. Pembuktian ketuhanan itu pakai dalil, tadi sudah dijelaskan. Mana buktinya Yesus itu dalil pengakuan Yesus? Gak ada kan sama sekali. Kalau kita mentuhankan Allah, ya, Tuhan karena Allah tiada Tuhan selain Allah. Saya tadi sudah memakai ayat At-Taqabun 13, Al-Mu'minun 116, Sembahlah Allah, An-Nisa 36. Ini kan ada dalilnya semua. Justru ketuhanannya Yesus itu gak punya dalil Kristen itu. Ya. Nah, terus yang terakhir, inilah darahku. Seakan-akan menurunkan. Ingat Bang Ganso ya, ajaran pagan itu segala sesuatu itu ditebus dengan tumbal. Bahkan orang Jawa dulu ya, kalau pingin kaya, ditumbalkan anaknya. Anaknya yang cantik, yang tidak punya dosa, yang suci lah intinya. Begitu juga zaman dulu, orang dulu ya. Oh, ini kok bulan ini gerhana terus ini. Matahari kok tidak muncul. Minta tumbal ini. Terpaksa mereka cari manusia. Lalu dipenggal. Karena dewa minta darah. Jadi kalau ajaran iblis ya, maksudnya kalau kita sebut ajaran setan di Jawa itu misalnya kalau ada orang menumbalkan manusia, ini ajaran iblis. Kalau ajaran samawi, kurban namanya. Seperti Islam, kurban binatang. Orang Yahudi, kurban binatang. Para nabi, kurban binatang. Nah kalau kurban, darah binatang. Kalau tumbal, darah manusia. Nah jadi Bang Kansu harus tahu, harus bisa membedakan. Kalau yang dikorbankan darah manusia, ini ajaran setan. Ya, seperti orang-orang dulu itu. Ya, dewa marah minta tumbal. Ya pasti bukan binatang. Pasti manusia yang dikorbankan. Karena segala sesuatu kalau pengin sukses zaman dulu itu ditumpahkan dengan darah manusia. Coba ketik di Google. Awal mula munculnya Raja Romawi. Kisahnya 2 orang bersaudara. Lalu peramal mengatakan, kalian di antara 2 kalian ini bersaudara nih akan menjadi raja besar menguasai dunia. Tapi syaratnya salah satu di antara kalian harus mati. Akhirnya adiknya yang meninggal, kakaknya jadi raja Romawi itu akhirnya.
Jadi segala sesuatu menurut Pramal dulu, apapun harus ditumpahkan dengan darah manusia. Ini bukan ajaran Samawi. Kalau Samawi itu korban itu binatang, gitu ya. Nah, jadi harus tahu sejarah-sejarah dan kitab suci. Kalau meme kan nyerocos melulu, dalilnya gak ada. Gitu. Silakan. Muslim yang lain. Oke. Masya Allah. Saya sedikit dulu saya tambahkannya teman-teman. Mungkin kawan-kawan dari Kristen belum membaca secara utuh ya, yang namanya Bible. Di sini dikatakan bahwa di Hosea 11 nomor 9, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Sama di Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, sehingga dia berdusta. Nah, saya masuk lagi di Perjanjian Baru. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus kan takluk. Ya. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Ini dia siapa ini? Tentu Allah, Tuhan. Dan memang manusia tidak dapat melihat Tuhan. Dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, tadi Bang Kenso membawa satu data ya, telah lahir ya, anak Tuhan di kota Daud. Nah, Anda lupa di Lukas 2 nomor 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, ini tentu Yesus, ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang mana lagi? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Silakan. Masya Allah, mantap kali ini Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Kenzo. Itu di Lukas 2 nomor 22 ya. Silakan. Lanjut Pak Dawo. Bang Kenjo silakan, karena kita kan sudah dua. Silakan Bang Kenjo. Kita kan Istimewa tahu semua. tadi di 4311 bahwa juru selamat ya, bicara juru selamat ya, only Jesus, no way anybody juru selamat. I don't believe lah, nggak percaya lah kalau ada yang bicara, yang manusia lah yang di muka bumi ini berbicara dia juru selamat. Ya, saya tidak percaya. Tetapi kalau bicara Yesus bahwa dia adalah juru selamat, bahwa nanti dia adalah kita lihat dari, kalau kita bicara dia Tuhan ataupun Tuan ya, kita tahu ya dalam kristologi kekristenan bahwa Tuhan itu adalah gelar kepenguasaannya. Tetapi kalau mau bicara hakikatnya, kalau dia adalah firman yang adalah dia Allah itu sendiri, ya kan, yang kalau kita mau lihat di 1 Timotius Filipi 2:5-6, bahwa dalam rupa Allah dia telah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, bahwa Allah telah menjadi manusia itu sendiri toh, ya kan, ya itulah secara hakikatnya nyata sendiri bahwa dalam Tuhan kekristenan benar yang kata Abang Meme itu, bahwa dia menjangkau manusia gitu loh. Tidak ada mustahil bagi Allah itu. Kalau Allah itu menjadi manusia, bukan manusia yang kita tuhankan. Nggak seperti itu, tapi Tuhan yang jadi manusia. Harus dibedakan. Tidak ada dalam kekristenan bahwa manusia dituhankan, tidak ada. Tetapi kalau Tuhan yang jadi manusia, itu jelas ada dalilnya. Jadi ya emang itulah di dalam Tuhan, bahwa eksistensinya nyata, bahwa Tuhan menjangkau kita umatnya untuk mengerti akan dia, bagaimana dia, seperti apa dia, karya apa yang dia perbuat untuk kita, karya apa yang dia akan berikan untuk keselamatan untuk kita. Dalilnya semuanya jelas ada. Cuman kalau emang masing-masing kayak umat muslim ada tanggapan tentang pandangan teologisnya di dalam Alkitab, ya silakan aja, ya kan. Tapi pandangan teologis kami di iman Kristen pasti kurang lebih pasti akan sama, walaupun emang ada denom-denom itu tadi dia tidak bertentangan dengan ketuhanannya Yesus, dan mereka semua pasti akan mengimani Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Hanya satu yang tidak mengakui, yaitu SSY, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam denom yang lain, bahwa semua percaya bahwa Yesus Tuhan, yes, gelar kepenguasaannya, bahwa Yesus Allah, yes, hakikatnya dia firman, bahwa Yesus Bapa, ya dalam iman Kristiani,
Yesus Allah itu kita panggil apa sebutannya? Bapa. Seperti Yesus mengajarkan kita berdoa kepadanya. Kepada siapa kita harus berdoa? Kita mengatakan bahwa Bapa kami yang di surga. Itulah bahwa kita dalam iman kekristenan memanggil Allah itu di dalam Bapa gitu loh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Gitu loh. Kamu telah diberikan oleh roh itu. Roh itulah yang memanggil, yang punya kuasa kita. Maksudnya kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Itu aja sih Bang. Oke, yang saya bantah gini, Yesus juru selamat. Ingat ya, di dalam Islam semua para nabi itu juru selamat. Kalau saya praktekkan, ibaratkan Allah itu gini, wahai Muhammad, kamu saya utus. Kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Tujuannya apa? Ya supaya mereka selamat. Bagaimana caranya selamat itu ya Allah? Ya kamu ajarkan bahwa tiada Tuhan selain aku. Dan kamu harus mengaku bahwa kamu utusanku. Akhirnya kalau ingin selamat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga Yesus. Yesus kamu saya utus kata Allah. Kepada siapa ya Allah? Kepada Israel. Apa tujuannya? Ya supaya mereka selamat. Bagaimana caranya ya Allah? Ya kamu harus ngaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu utusanku. Muncullah Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi Kristen tahu juru selamat tapi tidak tahu caranya selamat. Sama seperti gini, saya percaya Nabi Muhammad itu juru selamat. Bagaimana caranya? Kata Nabi Muhammad, "Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dawalal jannah." Caranya Tuhankanlah Allah. Saya tahu Yesus itu juru selamat. Bagaimana caranya? Tuhankanlah Allah, Yesus utusannya Allah. Ini dalil semua ini. Maka jangan cuma imani saja. Ya, dan ingat Tuhan jadi manusia itu hanya ada di ajaran pagan. Ya, karena apa? Karena ajaran pagan itu dewa-dewa memang menjelma jadi manusia menurut keyakinan mereka. Tapi kalau Yesus, apakah Yesus itu jelmaan Tuhan? Tidak. Karena yang saya pelajari, Yesus sama seperti Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengaku utusan untuk seluruh dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Yesus mengaku utusannya Tuhan untuk Israel. Matius 15:24. Kalau Nabi Muhammad mengaku bahwa dia menyampaikan firman Tuhan, An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman-Nya Allah. Maka Yesus juga mengatakan bahwa dia penyampai firman. Yohanes 12:50. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad apa? Sama semuanya, cuma satu perbedaannya. Apa? Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, Yesus untuk Israel. Mana dalilnya kalau dia untuk Israel? Lahir. Ini saya bacakan ayat-ayatnya. Kita mulai dari di dalam Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Begitu juga kita kisah para rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah. Ya. Telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Juga Matius 15:24, jawab Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Bahkan dalam Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bahkan di dalam karena memang ayat-ayat dari tadi itu untuk Israel, maka di dalam Matius 19:28, yang aku hakimi nanti hanya 12 suku Israel. Jelas itu. Kalau Nabi Muhammad, coba baca hadis, semua umat manusia akan digiring di atas telapak kakiku. Untuk seluruh dunia, ya digiring semua oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau Yesus hanya untuk Israel, makanya kata Yesus, ya kamu yang 12 murid ini bersamaku nanti untuk menghakimi 12 suku Israel. Loh, saya ada tanggung jawab, saya bukan orang Israel, Kanzo juga iya. Jadi untuk memahami itu kalau saya selama terjun di dunia debat, dalil-dalil yang ada di Bible saya temukan dalam Al-Quran, supaya ketika saya menampar orang Kristen, mereka menolak kitab saya tampar pakai Bible-nya sendiri. Maka saya selalu menemukan ayat-ayat apapun itu, Al-Quran dan Bible selalu bersamaan, sama-sama. Terutama tentang ketuhanan. Ya, kul huwallahu ahad. Loh, ini kan Islam, Allah itu Esa.
Ternyata adalah Musa juga sama, Ulangan 6:4, Markus 12:32, atau 1 Timotius 1:17. Yang kedua dalam Islam la tudrikul absar, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Ternyata saya temukan juga dalam Keluaran 33:20, Perjanjian Lama. Lalu saya pergi lagi ke Perjanjian Baru. Ternyata Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 5:37, Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau dalam Islam, laisa kamitslihi syai'un, Tuhan tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura 11, maka saya temukan di dalam Keluaran 9 ayat 14 atau Yesaya 40:18. Jadi apa ya? Lebih hebat kalau Islam debat Islam. Karena bisa memunculkan dua dalil. Kalau Kristen kitabnya sendiri, tadi saya nyimak meme bos, ucapannya dari awal sampai akhir tidak ada dalilnya sama sekali. Gitu Bang Ganso ya. Silakan yang lain. Silakan mencerdaskan, mungkin ada tambahan, silakan. Closing statement ya. Pak Ustadz ya. Jadi kita closing statement aja ya, karena tadi meme ada datang-datang. Aduh, jadi kan karena kan temanya masing-masing Kan apa? ini ada mencerdaskan. Mencerdaskan apa? Kristen dia, selamatkan dirimu Pak, mencerdaskan. Salah, selamat sore maksudnya. Saya salah ucap saya, saudara. Bang Dalbo. Kok bisa-bisa? Kita nanti ganti topik lagi aja karena yang mau topik biar saya yang closing statement lah. Ya tentang Oke, di mute dulu untuk mencerdaskannya. Di mute dulu, biarkan dulu Kenzo. Makanya tadi saya sapa saudara, selamatkan dirimu. Ya lanjut. Bang Dalbo, saya bisa Bro Kenzo. Saya bisa sedikit saja soal Maha Kuasa tadi. Boleh. Ya, tadi kan berbicara Maha Kuasa. Apabila Allahnya orang Islam tidak bisa menjadi manusia, maka tidak Maha Kuasa. Kenzo, kalau berbicara Maha Kuasa dan tidak Maha Kuasa itu tidak pantas untuk disandingkan Allahnya Islam itu untuk menjadi makhluk. Bukan berbicara Maha Kuasa sih. Pantas tidak? Itu loh harusnya pertanyaannya. Apakah pantas tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya orang Islam menjadi ciptaannya? Sekarang pertanyaan begini, Kenzo. Apakah Kenzo pantas makan kotorannya sendiri? Coba Kenzo jawab, silakan. Pantas tidak Kenzo jawab? ya kalau masa kita makan kotoran ya nggak pantas. Nggak pantas, jelas tidak pantas. Analoginya di situ. Ya, jadi bukan persoalan Maha Kuasa dan tidak Maha Kuasa, tapi pantas tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Muslim untuk menjadi ciptaannya. Mungkin begitu saja, makasih. Iya. Kalau pantas nggak pantas, jelas ini kita bicara pantas nggak pantas berarti mau apa atau tidak Allah itu turun sebagai manusia. Nah, kalau di Muslim udah emang ada konsepnya, dia tidak bisa seperti itu ya nggak apa-apa. Tetapi di dalam Kristenan karena Allah ingin menjangkau, ingin menyelamatkan kita, makanya Ia menjadi Allah Bapa itu mengirim anaknya untuk menyelamatkan manusia inilah yang kita tahu bahwa emang ada dalilnya anaknya ya yang sang firman itu sendiri yang keluar dari dalam diri Allah itu ya kan ya sudah itu aja sih simpel nanti kita muter lagi banyak panjang juga kita closing statement aja bagaimana iman Kristiani sama iman Muslim masih mempertahankan gitu tadi konteks itunya begitu ya Bang Dalbo ya apa topiknya masing-masing mempertahankan ya. Ya, kalau saya secara pribadi kenapa saya mempertahankan saya bawa ayat Yohanes 10:28 aja lah saya closing statement lah. Kenapa saya masih mempertahankan untuk beriman kepada Yesus Kristus gitu. Ya kan? Di Yohanes 10 ayat 28 di sini tertulis dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya kan? Yang di sini ya saya masih percaya kalau Yesus itu ya dia akan memberikan kehidupan kita yang kekal gitu. Bagi yang mau percaya satu sama dia.
Jadi ya saya masih mempertahankan Itu iman aja. saya di sini. Udah itu aja. Oke. Mungkin Bang Kenso lupa baca di 25-nya. Iya. Tahu saya tahu semuanya banyak. Tahu. Atau saya bacakan. Ya silakan, Ustaz. Iya, ini kan penutup dari Bang Kensu. Ya, jadi tidak ada pertanyaan, tidak usah pertanyaan lagi, cukup kita jelaskan aja. Saya hanya menjelaskan gini. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Tuhan itu maha kuasa, percaya kamu Tata? Percaya. Terus kenapa kamu tidak percaya kalau Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia? Memang Tuhan itu kuasa apa saja, tapi hanya untuk menjadi manusia. Mana dalilnya? Karena Tuhan itu, para nabi itu tidak pernah mengatakan Tuhan akan menjelma jadi manusia. Kata Yesus, oleh Bapakku yang di surga. Ya, jadi tidak pernah menjelma jadi manusia. Nah, Islam, kenapa Islam itu hebat? Karena Islam itu segala sesuatu itu ada dalilnya. Ketika kita bicara tentang ketuhanan, kita ada ilmunya namanya Aqaid yang 50. Ini sebagai jawaban kalau kita ditanya tentang ketuhanan. Makanya umat Islam itu tidak mungkin mentuhankan makhluk. Karena kita ada kitab yang namanya kitab Tauhid. Jadi Tuhan itu bukannya tidak kuasa menjadi manusia, tapi tidak mau. Ya, karena di dalam ilmu Tauhid ada yang namanya wajib, ada mustahil, ya, ada yang jaiz. Jadi sifatnya Allah itu 20 yang wajib. Yang mustahil 20. Contohnya Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakaliman. Ini sebagai jawaban ini. Tata apakah Tuhan itu ada? Ada, karena dia mempunyai sifat wujud. Sejak kapan adanya? Baqa. Dahulu, tidak ada awalnya. Apakah ada akhirnya? Tidak, kekal dia. Qidam, baqa, kekal. Qidam, dahulu, tidak ada awalnya. Terus, seperti apa dia? Mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan apapun. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi, diam di dirinya sendiri. Ada berapa? Wadaniyat, 1. Apakah kuasa? Kuasa. Kudrat. Berkehendak, iradat. Ilmu, tahu. Sama, basar, melihat, mendengar. Kalam, berfirman. Ada dalilnya semua. Allah punya sifat kalam, berfirman. Mana dalilnya? Wa kalamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Allah maha kuasa karena mempunyai sifat kudrat. Mana dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innal sami'in qadir, kuasa. Allah maha melihat, mendengar. Innallaha sami'un basir, melihat, mendengar. Allah itu hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu satu. Qul Allahu ahad. Ya. Terus, nah ini mempunyai sifat perlawanan. Ketika Allah itu ada, mustahil Allah itu tidak ada. Ya, ketika Allah itu wujud qidam dahulu, maka mustahil Allah itu ada permulaannya. Ketika Allah itu qidam baqa, tidak ada akhirnya, ya, maka mustahil Allah itu ada akhirnya. Berarti ada apa ya? Masanya, ya, pensiun nggak ada. Terus Allah itu, nah kalau Kristen enggak. Yesus itu tidak qidam karena Yesus ada permulaannya. Tidak baqa karena pernah mati. Ya. Terus ada di mana? Di dunia. Kalau Tuhannya para nabi, apa? Qiyamuhu binafsihi. Ya. Jadi apa? Kita harus tahu mustahil-mustahil. Sama seperti gini. Kenzo, kamu mampu nggak mencium kotorannya Bang Dalbo? Mampu. Coba cium. Nggak mau. Nah. Mampu, tapi nggak mau. Sama dengan ini, apakah Allah itu kuasa? Iya. Apakah kuasa menjadi manusia? Iya. Tapi kan dia tidak mau dia. Tidak mau berarti tidak kuasa, tetap kuasa tapi tidak mau. Ya. Nah, kalau menurut Bang Kanso dia mampu karena dia mempunyai sifat kudrat, kuasa. Ya dia mampu buktinya jadi manusia. Mana dalilnya? Ya. Nah, kalau dalam Islam itu mustahil. Ya, mustahil Allah itu punya tempat, mustahil Allah itu bisu, buta, ya, mustahil Allah itu tidak kuasa. Nah itu mustahil. Nanti jaiz. Apa jaiz itu? Fi'lu kulli mungkinin autarkuhu. Nah kalau para nabi sifatnya 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Mustahilnya 4 juga. Jaiznya 1. Apa? Al-a'radul basariyatul lati la tu'addi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi itu sama seperti manusia biasanya. Kalau lapar ya makan. Ya, kalau ngantuk ya tidur. Itu sifatnya para nabi, sifat jaiznya. Makanya orang Islam tidak mungkin mentuhankan makhluk.
Ya, karena sudah dikunci, sudah kita iman kita itu sudah ada jawabannya sempurna. Beda dengan orang Kristen kalau kita debat, tidak ada dalil sama sekali. Kalau kamu ingin tahu alasannya, kenapa Tata? Kalau debat dengan Kristen tidak punya dalil, ya beda jauh lah. Karena kita ditinggal Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad diutus selama 22 tahun lebih. Lalu ketika beliau pergi, beliau mengatakan dengan firman-Nya Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Islam ketika melakukan apapun ada dalilnya sempurna. Nah, kenapa orang Kristen itu tidak punya dalil? Karena Yesus diutus 3 tahun itu pun ditolak oleh umatnya. Ya tidak punya dalil mereka itu. Dapat apa cuma 3 tahun? Cuma ajaran kasih itu. Kalau cuma ajaran kasih, Nabi Muhammad selama 7 tahun itu kasih ajarannya. Karena belum ada syariat. Nabi ketika dilempar ya memaafkan, fa'fu wasfahu, maafkan. Kata bahkan malaikat Jibril yang tidak sabar malah. Muhammad, kalau engkau mau, mintalah kepada Allah. Akan saya angkat bukit ini, akan saya lempar ke penduduk Taif. Karena Nabi Muhammad saat itu masih ajaran kasih, ya belum ada perintah untuk melawan. Jangan lakukan itu Jibril. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak tahu. Biarin aja. Kalau mereka tidak beriman, siapa tahu anak cucunya nanti. Itu yang saya tunggu. Ternyata Taif pada akhirnya beriman semua. Andaikan oleh malaikat Jibril, ya diizinkan oleh Nabi Muhammad, musnah itu penduduk Taif itu. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau mereka tidak beriman, siapa tahu cucunya atau anaknya. Jadi apa? Jangan cuma digembor-gemborkan ajaran kasih, karena Yesus diutus 3 tahun, tentu saja kasih. Masa Allah akan memerintahkan gini, lawan. Walaupun dia mengatakan aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya apa itu? Ya nanti pada akhirnya pasti disuruh melawan. Nabi Muhammad hampir 10 tahun itu ajaran kasih. Tapi karena mereka keterlaluan, yang mu'alaf disiksa. Orang-orang beribadah tidak bebas. Akhirnya oleh Allah disuruh melawan. Ada peperangan itu. Ya, dan ingat, peperangan itu mulai dari perang Uhud, Badar Kubra, Qainuqa, Hunain, perang Khaybar. Coba baca sebab-sebabnya. Semua peperangan di zamannya Nabi, coba apa sebab-sebabnya? Islam itu diganggu duluan. Islam diperangi duluan. Ketik aja di di Google. Peperangan di zaman Nabi dan sebab-sebabnya. Gak ada Islam memerangi dulu itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat perang. Itu untuk kafir harbi. Kafir itu ada 4. Kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Kalau harbi seperti Belanda di Indonesia, ya wajib kita melawan, membela tanah air. Al-Quran itu, perangilah mereka, itu harbi. Tapi untuk kafir selain harbi, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka mereka menentang aku, kata Rasulullah. Jadi, di dalam Al-Quran semua ayat-ayat perang itu untuk kafir harbi itu. Apa harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka yang melawan Allah dan Rasulnya. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Seperti Belanda, penjajah-penjajah itu. Itu harbi itu ya. Gitu. Makanya saya sering mengatakan di semua komal. Bukan sombong. Saya kalau sesama muslim bodoh saya. Tapi untuk non-muslim pinter saya. Saya akui itu. Tapi untuk sesama muslim, Tata kamu lebih pintar mana dari Bang Dalbo? Saya lebih bodoh, Bang Dalbo lebih pintar. Tapi untuk Gabang Kansu, enggak, saya lebih pintar. Nah, jadi apa? Kita itu, saya sering mengatakan, bertanyalah tentang Islam. Tapi ingat, yang bertanya harus Kristen. Kalau sesama muslim saya gak mau jawab. Tapi kalau Kristen, siapapun dia silakan naik, bertanya tentang keislaman. Ya, karena apa? Karena saya tidak suka di komal-komal manapun Islam selalu dikatakan gini. Kenapa ya? Semua muslim itu kalau debat cuma bahas Bible, tidak mau membahas agamanya sendiri, maka Tahta datang. Silakan bertanya. Ketika saya datang di komal manapun, bertanyalah tentang Islam. Saya mewakili umat Islam di debat termuslim, membuka ruang tanya jawab untuk orang Kristen, bukan untuk Islam. Ada peribahasanya, Ustadz. Malu bertanya, sesat di jalan. Betul nggak? Ya, makanya kamu dari dulu saya suruh bertanya melulu tentang Islam. Kecuali Islam ya. Kalau Islam yang bertanya saya gak mau. Karena bagi saya mereka itu lebih pintar. Wah, gitu ya. Silakan. Udah selesai. Ya udah, kita closing statement ya, Pak Ustadz ya. Aduh, mau makan lapar lagi nih.
Izin Kenal, Bo. izin Bang Kenjo. Seru kan Bang Kenjo di rumah orang Muslim ini kan. Beda sama rumah Bang kemarin gitu banyak oten. Gimana bilang ya, suasananya tuh nggak asik gitu kan. Seru nggak diskusi dengan umat Islam aslinya? Ya, semua ya kan masing-masing punya karakter, Bang. Iya. Kita maklumin Intinya aja sih. roomnya ini adem, anyam, saling menghargai kan begitu. Benar nggak? Harusnya debat itu harusnya edukasi, Iya. atau kode etik kan gitu. Ya. Ya, bawa dalil. Nggak ada Contoh Ustadz hujatan. Alwan ini loh yang dinyatakan Ada. Ustadz Alwan, gini Bang, sesuai data semua, tidak ada asumsi. Karena kalau Ya, di dalam Islam ini, Ustadz Alwan ya cerdas. itu. Harus diakui dia literasinya banyak. Jadi kalau kita berdiskusi Bang, kita berkata tanpa bukti atau tanpa data, itu tersangka loh. Namun Ustadz Alwan ini, Ustadz Tahta nih, berkata ini full, Assalamualaikum seger dengarnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat Ya malam. sebenarnya ya jujur ya Bang Kenjo ya. Bang Kenjo sebenarnya sebanyak gini bertanya pengetahuan Bang Kenjo sudah mengetahui nggak tentang kebenaran itu? Yang saya tahu kebenaran itu ya Yesus itu sendiri, Bang.